Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Mbak Novita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Bagaimana Oh, dengan Bapak hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Perkenalkan, saya Rahmat. Saya adalah interviewer tes substansi untuk LPDP BED 1 tahun 2026 ya. Saya sebelumnya ucapkan selamat. Anda sudah lolos administrasi ya. Sekarang untuk next step untuk tes substansi. Semoga Anda berjalan dengan lancar tesnya dan mudah-mudahan segera lulus ya. Oke, baik. Amin. Sebelumnya silakan untuk memperkenalkan diri secara singkat. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Novita Surya Putri. Saya saat ini bekerja sebagai dosen di Stikes Banyuwangi dan tahun 2025 Oktober institusi kami resmi bertransformasi menjadi Universitas Dr. Soekarjo. Saya berada di home base Prodi D3 Keperawatan dan kepakaran saya di keperawatan yaitu keperawatan medikal bedah. Saya tinggal di Banyuwangi hingga saat ini sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Terima Oke, kasih, Bapak. baik, baik. Saya sudah membaca ya untuk esai dan rencana kontribusi Anda ya. Mungkin pertanyaannya saya yang pertama adalah kira-kira mengapa Anda memilih topik terkait dengan diabetes mellitus ya dan ulkus diabetikum? Silakan. Baik, mohon izin menjawab karena saya tertarik dengan diabetes mellitus ini karena sebagai salah satu penyebab kematian yang memang tidak disadari. Namun dia itu penyebab kematiannya secara perlahan karena menderita hiperglikemi secara berkepanjangan yang nantinya akan berakibat menjadi adanya luka di kaki. Dan pengalaman itu juga saya rasakan ketika di keluarga inti saya, yaitu ibu saya, menderita diabetes mellitus dan mengalami ulkus diabetikum atau luka pada kakinya. Sehingga banyak, tidak hanya ibu saya, tetapi ketika mengantar kontrol ibu saya itu banyak orang-orang yang tidak memahami diabetes mellitus itu perawatannya seperti apa, apakah hanya kontrol setiap bulan, yang mereka tahu hanya kontrol gula darah setiap bulan tanpa mengetahui perawatan jangka panjangnya. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Kira-kira apa gap penelitian yang ingin Anda isi? Gap penelitian yang ingin saya isi di sini, saya memilih penelitiannya di ulkus diabetikum untuk memberikan suatu video, di mana video edukasinya berbeda dengan video biasanya. Di sini ada sentuhan sinematik yang menceritakan bagaimana cara perawatan pasien diabetes mellitus itu agar terhindar dari ulkus diabetikum atau yang sudah ada ulkus diabetikum bagaimana perawatannya. Namun video itu dibuat secara sistematik. Di penelitian sebelumnya itu hanya sampai di uji validitas dan rehabilitas di mana itu hanya sinematik terkait perawatan kaki saja, tidak secara menyeluruh seperti 4 pilar DM itu sendiri. Seperti edukasinya belum ada. Nah, itu diceritakan secara sinematik. Jadi tidak hanya edukasi satu kali selesai, namun short education movie DM ini diceritakan secara per episode. Oke, baik. Terus apa keunggulan SEMDM ya dibandingkan dengan edukasi konvensional, Mbak? Perbedaan utamanya di mana SEMDM ini menyuguhkan video seperti drama atau sinetron. Jadi ada masalah yang kaitannya erat dengan eh, keseharian, yang dimana itu memicu emosional, yang saat ini banyak digandrungi, terutama dari segala usia, gitu ya, short education movie atau film-film short movie pendek yang membuat seseorang itu untuk adiktif atau kecanduan ingin penasaran melihat tontonan selanjutnya atau episode-episode selanjutnya. Jadi berkesinambungan tidak hanya melihat satu kali video mereka memahami. Jadi harus dalam satu series atau beberapa episode untuk memahami maknanya.
Kemudian di video ini akan ada sentuhan dari beberapa, ada teori informasi motivation behavior atau IMB, yang dimana di dalam teori IMB itu ada tiga komponen. Yang pertama adalah informasi, kemudian motivasi sosial dan keterampilannya. Jadi di dalam video tersebut selain ada informasi, motivasi individu dan sosial, serta ada bagaimana keterampilannya. Di mana di penelitian sebelumnya hanya berfokus pada keterampilan dalam eh, pencegahan ulkus diabetikum. Namun nantinya di penelitian saya akan menemukan suatu eh, isi dari konten SEMDM ini. Oke, baik. Terus tadi kan dibilang bahwa menggunakan teori IMB ya. Ya, Kenapa harus pakai teori itu? Kenapa tidak menggunakan teori perubahan perilaku yang lainnya? mohon izin menjawab, Bapak. Saya menggunakan teori IMB karena memang di penelitian sebelumnya itu sudah pernah dilakukan, terutama pada pasien-pasien DM. Namun di sini hanya kepatuhan dalam mengkonsumsi obat. Nah, jadi karena berdasarkan penelitian sebelumnya, untuk meningkatkan informasi dari pasien, saya mengadopsi teori yang sama yaitu IMB dengan penelitian saya yang nantinya berfokus pada pencegahan ulkus diabetik itu sendiri. Oke, baik. Apa kebaruan utama penelitian Anda? Kebaruan utamanya, kebaruan utama penelitian saya di sini belum ada video, video edukasi, terutama video edukasi yang sifatnya sinematik seperti yang saya ceritakan sebelumnya, yang saat ini sedang digandrungi oleh beberapa kalangan untuk melihat secara adiktif episode-episode selanjutnya. Dari penelitian sebelumnya hanya ada video-video konvensional, kemudian leaflet atau konseling-konseling singkat yang memang tidak terlalu banyak untuk mengubah perilaku jangka panjangnya. Jadi di sini akan adanya video informasi yang memang disusun untuk meningkatkan informasi, motivasi, dan skill perawatannya itu sendiri secara berkesinambungan dan lekat dengan budaya sehari-hari. Oke, baik. Mengapa Anda memilih pendekatan mixed method? Mohon izin menjawab, Bapak. Saya menggunakan pendekatan mixed method dikarenakan saya ingin melihat dulu bagaimana sih sebenarnya yang dirasakan oleh pasien DM, kemudian dari dokter prolanis, kemudian dari perawat yang ada di puskesmas dalam memberikan edukasi. Nah, dari hasil penelitian tahap pertama, kebetulan saya mengambil kualitatif untuk melihat apa sih yang diperlukan untuk dalam memberikan edukasi, sebenarnya kurangnya dari segi informasi kah atau motivasi sosial atau motivasi personal, yang nantinya dari hasil penelitian tahap pertama itu menghasilkan ide konten dari pembuatan video. Oke, terus bagaimana Anda bisa mengukur keberhasilan intervensi Anda? Mengukur keberhasilan intervensinya, yaitu ya masih bingung. Kira-kira untuk itu bagaimana? Outcome primernya bagaimana? Secondary-nya kayak gimana? Di tahapan ketiga. Di tahapan ketiga di situ akan ada pengukuran kuesioner. Hmm. Di tahapan ketiga pengukuran kuesioner dan pemeriksaan kadar glukosa darah. Oke, berarti dibedakan ya. Kira-kira outcome untuk primernya itu apa? Misalkan dari esai Anda itu kan dia terkait dengan perilaku ya, pencegahan ulkus diabetikum tuh, ya kan? Ya. Terus nanti yang outcome sekundernya itu apa? Variabelnya apa? Ya, misalkan kayak pengetahuan tadi, kemudian self efficacy, dukungan sosial ataupun kadar glukosa darah, kayak gitu ya. Dan Oke. di mana pendekatan tersebut itu kan untuk penilaiannya secara komprehensif kan?
bertahap dan berkesinambungan, tidak hanya dari satu indikator aja. Itu jadi yang disebutkan untuk cara mengukur keberhasilan dari intervensi Anda. Terus yang berikutnya lagi, kira-kira apa kontribusi nyata penelitian Anda ya bagi sistem kesehatan? Silakan. Mohon izin menjawab, Bapak, kontribusinya untuk sistem pelayanan kesehatan tentunya di mana dari hasil penelitian saya nanti bisa diterapkan di beberapa fasilitas layanan kesehatan, terutama fasilitas layanan kesehatan tingkat satu yang sering menjadi tempat untuk pemeriksaan bulanan pada pasien. Di situ pada saat pasien menunggu di antrian untuk melakukan pemeriksaan bulanan, di situ bisa diputarkan video-video dari Short Education Movie DM ini sendiri. Selain itu, pada saat program Prolanis ini juga bisa menjadi salah satu edukasi yang dimana tenaga kesehatan tidak perlu melakukan edukasi eh, by one atau edukasi yang biasanya adanya pelayanan kesehatan atau Promkes itu sendiri yang selalu diberikan pada setiap tahapan prolanis. Di situ bisa melihat video tersebut. Mungkin dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun bisa dikomersilkan di beberapa platform untuk melihat secara free atau di media sosial bisa melihat secara free untuk video edukasi short education movie ini sendiri. Oke, baik. Terus berikutnya lagi ya, kira-kira apa rencana kontribusi Anda setelah lulus nanti? Mohon izin menjawab, Bapak. Kontribusi saya setelah lulus, yang pastinya saya akan mengabdikan diri saya ke tempat kerja saya, yaitu di tempat kerja saya saat ini sebagai dosen, yaitu di Universitas Dr. Soekarjo. Kemudian saya melanjutkan ya, Tridharma, yang memang menjadi kewajiban saya sebagai dosen, yang dimana hasil penelitian saya akan diterapkan dalam proses pendidikan dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan itu sendiri. Oke, baik. Terus bagaimana Anda memastikan program Anda ya, riset Anda itu berkelanjutan gitu, bukan hanya sampai mentok di disertasi saja. Silakan. Ya, mohon izin menjawab, Bapak. Eh, Penelitian saya untuk keberlanjutan program jangka panjangnya, yaitu saya akan melakukan beberapa penerapan-penerapan dari video edukasi saya di fasilitas layanan kesehatan, terutama nanti di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, yang nantinya akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan dinas kesehatan. Saya akan melakukan diseminasi hasil penelitian saya, terutama di dinas kesehatan. Setelah itu, saya akan melakukan komersial atau pengujian lagi pada hasil penelitian saya untuk dikembangkan di beberapa media sosial atau platform yang nantinya mendukung dari aksesibel siap orang untuk melihat dari video SEMDM ini sendiri. Oke, baik. Terus berikutnya lagi nih, kira-kira apa risiko terbesar terkait dengan program Anda nanti? Risiko Resiko terbesar apa? Resiko terbesar terkait program saya yang pastinya nanti adalah apabila ada mm, episode yang lain, pastinya membutuhkan bantuan dana untuk membuat video edukasi atau short education movie dengan topik-topik yang lain yang bisa direalisasikan pada setiap masalah kesehatan. Terus bagaimana caranya Anda untuk mitigasi tersebut? Cara untuk melakukan mitigasi tersebut adalah menjalin kerjasama dan nantinya ada pengajuan hibah-hibah penelitian yang lain untuk membuat program SEMDM atau Short Education Movie yang lain untuk mendukung adanya dari video-video yang lain tersebut. Oke, berikutnya ya. Kira-kira apa keunggulan Anda sebagai kandidat S3? Maaf Mas, ngeblank ini. Saya belum Nggak siap apa-apa, jawab ini. nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Apa ya? Kira-kira keunggulannya apa Anda sebagai kandidat S3? Keunggulannya apa ya, Mas? Keunggulannya Jadi saya kayak pantang misalkan, menyerah. kan pengalaman riset Anda, publikasi Anda, terus terus pengalaman Anda dalam implementasi program. Misalnya sampean kan pernah, bukan pernah, tapi selalu lolos dana-dana hibah tuh, ya kan? Terus Ya. abis itu pengalaman memimpin sebagai apa koordinator tim atau apa, itu yang sampean ceritakan. Nah, jadi yang mengunggulkan Anda untuk LPDP kan pasti ingin lihat nih, oh riset Anda ini bisa berjalan nggak nih terkait dengan pengalaman-pengalaman Anda kayak gitu ya. Oke, berikutnya ya. Terus Mm. mengapa Anda memilih S3? Bukan hanya berhenti di S2 aja. Kan karena sebagai dosen kan S2 aja kan cukup lah ya. Kenapa harus S3? Oke, mohon izin menjawab Bapak. Kenapa saya harus lanjut S3, di mana dalam perjalanan saya menjadi dosen, di situ saya menemukan beberapa kekurangan pengetahuan saya terkait beberapa metode penelitian setelah saya eh, mendapatkan beberapa hibah dan melakukan penelitian-penelitian. Ternyata ada gap kosong dari penelitian saya yang memang harus di berikan lagi ilmu tentang metodologi penelitian, di mana ada beberapa pengajuan hibah saya di 2 tahun ini saya tidak lolos hibah. Di situ kurangnya kemutakhiran dalam penulisan metode penelitian. Disitulah saya memutuskan untuk kenapa saya harus memilih S3, karena saya harus upgrade ilmu pengetahuan terutama terkait metode penelitian dengan cara melakukan kuliah di S3 itu sendiri. Oke, baik. Kira-kira apa dampak penelitian Anda bagi Indonesia? Mohon izin menjawab, Bapak. Dampak penelitian saya bagi Indonesia mungkin secara roadmap itu 10 sampai 15 tahun mendatang karena butuh proses untuk merealisasikan video short education movie saya sendiri untuk sampai berdampak ke Indonesia. Eh, Dampak bagi Indonesia sendiri adalah dengan masyarakat sosial budaya yang memang senang akan notabene drama gitu ya. Saat ini seperti halnya drama Cina itu sering digandrungi dan mulai meninggalkan drama-drama Korea dengan hadirnya short education movie. Mohon maaf, short movie yang memang sering terlintas di dalam media sosial sehingga dengan hasil sinematik atau berhasil menguras emosi kita dalam setiap cuplikan itu bisa membuat seseorang untuk adiktif melihat episode-episode selanjutnya. Harapan dengan sosial budaya warga Indonesia yang memang suka hal-halnya sinetron yang dramatis dengan memberikan edukasi short education movie ini sendiri yang diselipkan dalam suatu sinematik video edukasi berbalutkan emosional di dalamnya, harapannya bisa nantinya untuk diterima di masyarakat selain dari dramanya sendiri, dari inti atau isi dari pesan video tersebut. Oke, baik. Terus apa kelemahan Anda? Kelemahan saya atau penelitian saya, Bapak? Kelemahan Anda, personal. Kelemahan saya secara personal yaitu saya mm, mudah terdistraksi. Jadi kegiatan yang saya lakukan itu eh, selalu multitasking, selalu berpindah-pindah untuk mengerjakan semua hal yang memang menjadi tanggung jawab saya. Namun dari kekurangan tersebut saya menyiasati dengan membuat yang namanya skema list prioritas untuk pekerjaan yang saya lakukan. Jadi dengan adanya skema list prioritas yang saya tampilkan di dalam layar laptop saya ketika first untuk membuka laptop saya itu ada prioritas-prioritas kegiatan atau pekerjaan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu sehingga saya tidak mudah untuk berganti-ganti apa yang saya kerjakan secara waktu yang cepat. Oke, baik. Terus berikutnya, apa arti LPDP bagi Anda?
Mohon izin menjawab, Bapak. Arti LPDP bagi saya adalah eh, lembaga yang mendanai dari masyarakat Indonesia yang ingin untuk bersekolah lagi, di mana LPDP ini memberikan tanggung jawab kepada saya untuk memberikan lagi ilmu saya kepada masyarakat Indonesia yang nantinya agar berdampak. Jadi tidak sekedar hanya pemberi dana saja, tapi saya mempunyai tanggung jawab moral untuk mengembalikan dalam wujud yang berbeda yang nantinya kembali ke masyarakat Indonesia atau Indonesia itu sendiri, Bapak. Oke, baik. Terus yang berikutnya lagi, bagaimana Anda memastikan kembali ke Indonesia? Mohon izin menjawab, Bapak. Eh, untuk memastikan saya kembali ke Indonesia, mulai dari eh, saya dilahirkan hingga saat ini, saya berada di Kabupaten Banyuwangi. Kenapa alasannya saya tidak pergi lebih jauh lagi untuk mengembangkan karir mungkin di kota besar karena saya di sini orang Jawa gitu ya yang sudah terikat akar budayanya di mana kumpul nggak kumpul yang penting eh, mangan gitu ya. Jadinya saya sudah terikat dengan keluarga dan nantinya ketika ada apapun terutama di keluarga saya atau di orang tua saya terutama yang sudah menua. Jadi saya bisa aksesibel ketika orang tua sakit saya bisa langsung memberikan bantuan secara sosial maupun secara moral kepada orang terdekat dan keluarga saya. Jadi saya pastikan saya akan kembali ke Indonesia dan mengabdikan diri ke universitas tempat saya bekerja saat ini. Oke, baik. Apa yang membedakan Anda dari kandidat lain? Mohon izin menjawab, Bapak. Yang membedakan eh, saya dengan kandidat lain, yang pertama, saya adalah pejuang yang tangguh tentunya. Saat ini saya sudah 10 kali untuk mendaftar beasiswa LPDP dan tanpa pantang menyerah, setiap tahun mencoba sampai Bismillah saya insya Allah menjadikan Alhamdulillah. Yang kedua, saya memiliki motivasi luar biasa untuk memberikan dan berkontribusi kembali kepada masyarakat dari hasil pendidikan saya. Oke, baik. Terus yang terakhir, kenapa harus LPDP membiayai Anda? Mohon izin menjawab, Bapak, kenapa harus LPDP? Karena LPDP merupakan rumah bagi saya, rumah bagi masyarakat, semua masyarakat Indonesia yang ingin menggapai cita-citanya dan cita-citanya tersebut akan direalisasikan ke masyarakat Indonesia. Oke, silakan closing statement. Eh, baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya melakukan wawancara kepada saya. Saya yakin saya manusia yang memang belum sempurna, tapi saya yakin dengan ketulusan hati saya akan eh, mengemban amanah sebaik mungkin dan mengabdikan ilmu pengetahuan saya kepada masyarakat dan Indonesia dan saya yakin insya Allah LPDP akan membiayai eh, cita-cita saya dan ketulusan saya untuk mengabdikan diri dan ilmu pengetahuan saya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Terima kasih, Bapak. Wah, keren. Good, good, good. Halo, Tesisya. Memahami Terus sekolah. Kedira. Oke, good. Semua lancar ya, Mbak ya. Mungkin ada beberapa hal, mungkin masukan ya. Tadi yang pertama berkaitan dengan keunggulan ya. Keunggulan SEMDM nih dibandingkan dengan edukasi konvensional. Sampai sudah menjelaskan keunggulan SEMDM-nya, tapi belum menjabarkan terkait dengan edukasi konvensionalnya. Kalau edukasi konvensional kan menggunakan leaflet doang tuh. Nah, sampai Iya, kurang menjelaskan itu. Ya, mungkin iya. saranku itu keunggulan SEMDM itu adalah yang pertama, yaitu adalah menggabungkan visual, audio, dan storytelling. Itu yang pertama. Itu yang kedua, itu meningkatkan keterlibatan dari pasien. Tadi saya kan udah jelaskan sih. Terus yang ketiga adalah memperkuat pemahaman dan motivasi dari pasien. Itu adalah keunggulannya.
Terus perbedaan dengan yang konvensional, misalkan kayak leaflet gitu ya. Kalau leaflet kan cuma hanya membangun pengalaman belajar aja ya, yang lebih imersif kayak gitu. Kemudian cuma hanya meningkatkan self efikasi pasien doang. Terus sama mendorong perubahan perilaku jangka panjang. Terus alasan kenapa harus menggunakan teori IMB? Ya, Iya, teori IMB itu dia ibaratnya adalah untuk mengetahui perubahan perilaku ya, iya, yang secara iya, komprehensif. Dia kan bertahap tuh, melalui tiga komponen ya. Yang iya, aku baca di esainya sampean itu kan informasi, motivasi, dan keterampilan perilaku. Nah, itu komponennya. Terus dalam konteks DM, itu pasien perlu tahu, yaitu terkait dengan informasi, kemudian pasien perlu mau, artinya adalah motivasi. Yang ketiga adalah pasien itu dia perlu bisa atau behavioral skills, seperti itu. Nah, nanti di ketiga komponen itu yang menjadi keunggulan dari teori IMB-nya sampean kayak gitu. Terus keterbaruan utama penelitian Anda tadi sampean udah menjelaskan ya, misalkan video edukasi nih, tapi sampean lupa nih mengintegrasikan antara integrasi dari SAM tadi itu dengan teori IMB. oh, Tadi sampean lupa menjelaskan itu. ya, Terus yang kedua, pengembangan berbasis kebutuhan lokal pasien, yaitu yang berkaitan dengan tahap pertama sampean tadi itu, kualitatifnya itu. Eh, iya, Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan uji efektivitas melalui desain kuasi eksperimen yang tahap ketiga. Seperti itu. Artinya dia itu kan bukan hanya membuat media doang ya, tapi dia iya, mengembangkan, menguji, memvalidasi lagi intervensi yang secara sistematis tadi. Oke, tadi mixed method sudah. Keberhasilan tadi, keberhasilan intervensi nih, cara mengukurnya. Jadi kan itu kan outputnya ada di tahap ketiga tuh Mbak. Outcomes iya, primernya adalah keberhasilannya itu adalah perilaku pencegahan ulkus diabetikum tuh, ya kan? iya, Tapi outcome sekundernya itu apa? Variabel tadi kan independen tuh, dependennya apa aja? Ya pengetahuan, self efficacy, dukungan sosial, selain juga itu melalui hasil lab ya, kadar glukosa iya. darah tuh. Eh, Sampean juga harus jelaskan juga kenapa harus menggunakan kadar glukosa darah, kenapa tidak menggunakan yang lain, kayak gitu. Misalkan HB1C. Nah, itu sampean juga harus perhitungkan tuh kenapa menggunakan apa. HB1C itu kan lumayan mahal tuh. Iya, Temenku yang sekarang saja itu beliau itu penelitian DM juga tuh Mbak. Di iya. RSUI aja itu satu kali pemeriksaan tuh hampir 300. Eh, Itu lumayan. di luar BPJS ya, tanpa BPJS loh. Ya, Nah, beliau itu sekitar 180-an pasien. Dan itu coba diperhitungkan baik-baik. Toh, maksudnya kayak gitu. Kenapa tidak menggunakan dari hasil labnya saja yang rutin yang dilaksanakan oleh rumah sakit yang di pasien tersebut seperti itu. Ini sampai sasarannya ini apa? Pasien yang rawat inap kah atau di community? di community. Wah itu ya itu. Nanti pemeriksaannya pakai apa tuh? Cek glukosa darah biasa kah atau HB1C? Mm-mm. Kalau HB1C, saranku adalah minimal cukup pre-post, misalnya per kelompok itu 30 ya. Iya. Jadi 60 tuh. Jadi sampai harus kalkulasi karena dari LPDP tuh sedikit loh Mbak. Kan kita cuma dapat 50 juta Hmm, kayak gitu. Tapi dia dua tahap kan, 75 sama 25. Jadi dapat 37.500 tuh. Nanti target saya sampean nanti habis tuh kalau pakai HB1C. tapi kalau saya itu kira-kira saya ceritakan atau gimana, Mas? Kalau ditanya aja gitu. Enggak, nanti pas waktu realisasinya, Oh, Rionya. iya, iya. Nah, nanti maksudnya untuk setelah selesai nanti sampean udah kuliahnya, nah itu maksudnya harus dipertimbangkan kan, Iya, kayak gitu. Terus kontribusi nyata penelitian bagi sistem kesehatan. Tadi melalui edukasi digital ya kan. Artinya kayak gini loh. Yang pertama sampean harus menjelaskan bahwa kontribusi saya adalah menggeser paradigma dari kuratif menjadi preventif. Kayak gitu. Melalui apa? Edukasi digital,
peningkatan self care pasiennya, penguatan layanan primer kayak gitu. Jika berhasil, model ini bisa menurunkan apa? Misalkan amputasi, menurunkan biaya kesehatan yang apa over cost kayak gitu kan. Kemudian meningkatkan quality of life-nya pasien seperti itu. Terus kontribusi Anda setelah lulus. Nah, jadi sampai tadi cuma menjabarkan secara umum, Mbak. Jadi Iya. kenapa tidak menggunakan short time, medium time, sama long term kayak gitu? Yang sudah saya tuliskan itu ya Mas ya, aslinya ya. Heeh. Nah, itu Nggak sampai baca. tadi kan agak ngeblank kan. Iya, Jadi tak baca yang saya. tadi aku lihat itu kan sampai kan tiap 2 tahun tuh, misalnya 0 sampai 2 tahun, kemudian 3 sampai 5 tahun, sama 5 sampai 10 tahun kan. Jadi kayak misalnya pilot dari MDM di Puskesmas Banyuwangi, Banyuwangi. Nah, itu kan sampai tulis tuh. Sama integrasi Mm-mm. ke kurikulum kampus, terus publikasi ilmiah. Misalnya kayak yang 0 sampai 2 tahun pertama lah. 3 sampai 5 tahun mungkin replikasi ke tingkat kabupaten, pembentukan klaster riset digital health kayak gitu. Kemudian 5 sampai 10 tahun integrasi ke kebijakan nasional atau membuat policy brief kayak gitu ya sama jejaring nasional. Terus bagaimana memastikan program ini berkelanjutan? Tadi sampean udah bagus sekali ya untuk jelaskan. Jadi menggunakan 4 pilar. Yang pertama adalah kemitraan. Dinkes, Puskesmas, PPNI, atau Kolegium contoh. Toh, kemudian pendanaan. Menggunakan apa? Dana-dana hibah atau CSR kayak gitu kan. Iya. Kemudian tata kelola, misalkan tim lintas disiplin ilmu. Sama yang keempat adalah mitigasi risiko. Itu adalah 4 pilar dalam memastikan program ini dia berkelanjutan gitu, Mbak. Hmm. Terus ini yang aku dapatkan dari hasil-hasil disertasi senior-senior ya waktu ujian-ujian sidang tuh. Biasa Iya. ditanyakan kayak gitu. Terus apa risiko terbesar dari program Anda? Sampean bilang adalah pembiayaan. Jangan. Yang pertama adalah risiko utama adalah literasi digital pasien yang rendah, ya kan? Kemudian yang kedua adalah resistensi tenaga kesehatan, yang ketiga adalah keterbatasan infrastruktur. Kayak gitu. Jadi terus bagaimana cara mitigasinya? Yaitu dengan menggunakan blended education. Jadi memblendedkan model edukasinya seperti itu. Terus pelatihan nakesnya sama sistem offline. Ini kan online nih. Kalau bisa offline. Jadi biar video-videonya itu bisa ditonton kayak gitu-gitu. Iya. Terus keunggulan Anda sebagai kandidat S3. Ah, harus apa ya istilahnya harus lantang tuh menyebutkan bahwa saya memiliki pengalaman riset dan publikasi baik itu nasional ataupun internasional. Kemudian pengalaman implementasi dari program yaitu dibuktikan dari pendanaan dana-dana hibah atau CSR kayak gitu yang sampean udah peroleh kayak gitu. Terus pengalaman memimpin tim kayak gitu-gitu yang artinya tidak hanya konseptual kayak gitu Mbak tapi juga eksekutor seperti itu. Terus kenapa harus memilih S3? Kenapa harus tidak berhenti di S2? Itu sudah bagus sekali tuh. Terus apa dampak penelitian Anda bagi Indonesia? Oke, itu udah kekuatan udah kelemahan. Di kelemahannya sampean itu sampean tulis perfeksionis. Tadi sampean bilang mudah terdistract. Nah, mana ini yang konsisten nih? Ya kayaknya yang perfeksionis saya nulisnya itu Karena Mas. tadi sampean bilang terdistract itu adalah ke arah ke perfeksionisnya tuh, Mbak. Sampean Oh, kasih contoh-contoh tadi itu ke perfeksionisnya. Tadi aku oh, baca di sampean itu kan tulisannya itu perfeksionis. Misalnya saya cenderung perfeksionis dalam merancang program, sehingga kadang membutuhkan waktu yang lama. Namun saya belajar mengatasinya dengan prioritas dan kolaborasi kayak gitu. oh iya. Terus arti LPDP, mungkin secara singkat gitu loh Mbak. Saranku adalah LPDP adalah amanah publik yang menghasilkan dampak nyata bukan sekedar gelar. Nah, itu jadi singkat, ringkas, dan padat kayak gitu. Jadi saya ulangi, LPDP adalah amanah publik untuk menghasilkan dampak nyata bukan sekedar gelar. Kayak gitu. Terus bagaimana Anda memastikan kembali ke Indonesia? Karena yang lagi viral tuh kan yang kalau di luar negeri tuh yang kasus tuh
Nah, itu gimana tuh? Bagi sampean di dalam negeri itu sudah bagus tuh jawabannya. Terus yang membedakan Anda dari kandidat lain. Jadi sampean bilang adalah saya tidak hanya membawa ide, tetapi juga roadmap implementasi yang detail, terukur, dan berbasis pada sistem. Kayak gitu. Overall sih suka, udah keren Kurang sih. kurang Bisa terstruktur kata-kata dipoles-poles aja saya sih. ya Mas ya. Mm-mm, keren. Overall good lah. Yang penting sampean baca-baca lagi sih. Ayo, Baca-baca lagi. baca punya saya sendiri loh. Eh, eh. Tapi intinya sampean udah tahu sih. Udah tahu apa namanya. Udah tahu isinya. Tapi lebih memahami lagi sih saranku kayak gitu. Isi dari komponennya itu nanti sampean harus tahu juga tuh isi movie-nya itu kayak gimana. Terus perancangannya itu kayak gimana. Jadi kalau di mixed method itu kan 3 tahap tuh, ada juga 2 tahap. Artinya kalau yang pengetahuanku ya Mbak ya, dari pengalaman senior Hmm. senior dan dari prof-prof itu, kalau 2 tahap penelitian itu tahap pertama itu dia ini systematic review, Oh, systematic review dan dia qualitative research dan pengembangan model itu di tahap satu. Ini versi pertama ya. Terus tahap kedua itu langsung yang kuantitatifnya, uji coba model. Nah, itu yang 2 tahap. Kalau 3 tahap, tahap satu itu adalah kualitatif, ya. Tahap mm-mm. kedua itu adalah eh, pengembangan model, jadi FGD, Hmm, ya. Tahap ketiga itu kuantitatif. Tapi biasa SR itu tidak dimasukkan, tapi SR itu sudah masuk pada saat kita sebelum masuk ke tahap satu, systematic review, ataupun analisis konsep. Kayak ya. gitu nanti sampean kan diajarkan juga nanti pada saat semester 1 semester 2 itu diajarkan bagaimana cara membuat analisis konsep dari topik risetnya kita untuk disertasi kayak gitu Mbak. Hmm. Semangat. Ya. Ini diriku juga lagi mumet untuk tahap kedua. Mas, Mudah-mudahan aku minta bisa. doanya Mbak akhir tahun ini udah selesai. Amin, amin. Mas Mantu selalu luar biasa. Masya Allah, insya Allah dimudahkan. Amin, amin. Saya ketinggal jauh nih sama Mas Akbar. Mas Akbar juga masih tahap kedua juga tuh. Kemarin kan diriku ini apa namanya agak sedikit trouble toh. Hmm. Ada sedikit trouble tuh pada saat Terus ya. aku penelitian tentang itu end of life juga Mbak. Makanya oh Kehilangan, my God. kehilangan itu Penelitianku itu berat juga ya. Koblerus, penerimaan kematian. Hmm. Jadi topikku itu adalah model Mato. Jadi Waduh, modelku model Mato. keren. Insya Allah. Jadi terkait dengan psychospiritual care. Jadi bagaimana penerimaan pasien HD itu dia mulai dari apa namanya denial, angry, sampai apa tawar menawar, bargaining, depression, sampai acceptance, sampai menerima kondisinya dia, bisa menerima kondisi dia untuk menjalani HD kayak gitu. Hmm. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Indonesia lah. Amin, amin, insya Allah. Saya Bagus. profku ini umurnya sudah 70 tahun Mbak. Jadi konsulnya alhamdulillah syukur awal-awal tuh apa ya istilahnya filsuf banget gitu loh. Hmm. Prof siapa, Mas? Terus Krishna Yeti. Oh, Diriku tuh 3 semester doang tuh konsul bab satu tuh. Masya Allah. Dari semester 1 cuy sampai semester 3. Perjuangan. Tapi kalau di Eh, UGM enak-enak aja sih. katanya ya, Mas ya. Makanya. Ya kalau di UI ya begitulah. Anu ya, rada street ya. Tapi alhamdulillah apa ya gak ada apa jenengi saya tak post deh.